Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya dia Iya, Pak. udah ada di situ. Katanya udah Pak. Langsung dipimpin jalan. Baik para kawan, alhamdulillah sebelum mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing berdoa yang baik. Amin. Berdoa yang baik. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks eksposisi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi kompleks. Seperti yang ada di sana bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena berupa alam, sosial, dan juga ilmu pengetahuan budaya serta lain-lainnya. Tujuan teks eksplanasi berikutnya yang pertama ada penjelasan fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menginformasikan sesuatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya teks jenis ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Oke, untuk ciri-ciri mungkin Rani bisa baca nomor 1. Yang pertama itu ada strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Oke, untuk nomor 2 akan ada Nomor 2 adalah informasi berdasarkan fakta dan data. nomor 3 kan Rani Mahemah. Karena dia Mahemah. Yang ketiga adalah data objektif. Oke, kita langsung masuk ke ciri-ciri yang keempat, kan izin. Baik Pak, ciri yang keempat membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Oke, yang kelima adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi itu bersifat informatif. Kita masuk ke kaidah pembahasan teks eksplanasi. Fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contoh seperti teks tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan juga sebagainya. Yang kedua menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang ketiga lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu dan kuantitas. Yang kelima ada menggunakan kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Predikat pada kalimat ini biasanya berhubungan di ataupun per. Mungkin sampai sini juga ada pertanyaan. Cukup Pak. Tidak ada. Kalau cukup kita lanjut ke struktur. Ya, di sini ada beberapa struktur dari teks ekspansi. Yang pertama itu pernyataan umum atau general statement. Merupakan bagian pertama dari teks eksplorasi yang isinya mengenai penyampaian topik ataupun permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua ada derivat yang jelas, merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Dan yang ketiga ada interpretasi, merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplorasi yang berisi inti, sari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Ya, ini merupakan contoh dari teks eksplorasi
Kita lihat ada petir, ada banjir. Ini merupakan contoh dari struktur teks eksplanasi dari pernyataan umumnya. Isinya dan juga yang lain ada interpretasinya. Dan ini juga merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, ini saya atau kami berikan contoh teks eksplanasi kompleks yang di dalamnya sudah ada analisis mengenai struktur ya. Di dalam teks eksplanasi kompleks itu ada 3 struktur, yaitu struktur pernyataan umum atau pembuka yang di dalamnya ini berisi definisi. Kemudian struktur yang kedua yaitu penjelasan proses atau urutan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi kompleks. Nah, pada contoh kali ini mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi ketika sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup bayangan bumi. Peristiwa itu terjadi jika matahari dan bulan ada pada satu garis lurus yang sama. Sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, pada paragraf yang pertama ini merupakan paragraf mengenai struktur pernyataan umum atau pembuka. Kemudian pada paragraf kedua yaitu pada peristiwa bulan sebenarnya bulan tidak tertutup secara keseluruhan, tetapi masih dapat terlihat. Hal ini karena masih ada sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar yang dibelokkan itu memiliki spektrum merah. Itu menjadi sebuah alasan mengapa saat gerhana bulan, penampakan bulan tidak berwarna gelap. Warna yang dihasilkan bisa merah, tembaga, coklat, bahkan jingga. Nah, ini merupakan pembahasan mengenai proses atau urutan sebab akibat terjadinya gerhana bulan. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya perlu diketahui ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, itulah penyebab terjadi gerhana bulan. Terlebih jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada garis lurus yang sama. Ini merupakan bagian dari penutup atau interpretasi. Oke, mungkin cukup untuk materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, Bapak yang bertanya. Teks gempa bumi bisa dikatakan teks eksplanasi atau bukan? Bisa. Kenapa? Lupa. Karena bukan termasuk dari dokumentasi manusia, Pak. Ya, betul sekali nanti. Yang mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. 15 menit lagi Bapak akan ada rapat dengan kepala sekolah. Nanti tolong dibagi ke beberapa kelompok aja. Bapak kasih tugas untuk mencari satu contoh teks eksplanasi, kemudian kalian analisis teks tersebut dari struktur, ciri-ciri, dan juga yang lainnya, dikumpulin paling lambat pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya, sekarang. Bapak dapat apa, Pak? Kenapa? Ada apa? Oh, ada apa mengenai penyusunan program untuk pengajaran di sekolah? Baik, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Oh, iya.